وإنا مقصود مشاهدنا ولنا وإسماعيل أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يختم لنا بالحسنى وهو رضينا في خير وفي عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعليما وتعلما والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita bisa berkumpul lagi setelah beberapa waktu libur ya. Dari Al-Fakir sendiri, Al-Fakir pribadi tidak lupa walaupun sudah keluar Syawal nih, ngaturaken aku minta sami minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal-amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita menghatamkan kitabnya Imam Ghazali, kemudian kita baca kitabnya hadis Al-Imam Bukhari, As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran, dan sekalian juga meneruskan kitabnya Imam Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, nafahat, inayah, riayah seluruh kepada keluarga kita, kepada diri kita, kepada anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Ilmu hadis, hadis niku ilmu sing nek diomongne penak ya penak, nek diomongne angel ya angel. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Sufyan ibnu Uyainah niku ngendika hadis al-hadis mudil illa lil fuqaha. Ilmu hadis niku sesat padha kaya Quran, kecuali buat orang-orang yang mempelajari. Artinya lek belajar serampangan ilmu hadis opone ilmu Quran itu menyesatkan. Niku sing ngomong ngendika Imam Syafi'i meriwayatkan dari gurunya. Jadi boten apa-apa kula jenengan maca hadis nggih. Bahkan niki kitab Bukhari niki dalam riwayat salafun saleh niki diwaca tok cukup berkahi. Khususnya dimulai biasanya setelah Syawal, nanti khatamnya Rajab biasanya ngoten biasanya. Bahkan kata ulama-ulama salaf niki termasuk keistimewaan kitab Imam Bukhari niku indal fitnah. Niki kados kula jenengan niki ning zamane fitnah. Zamane akeh fitnah. Lah nang teng Yaman niku lek wonten fitnah, wonten bahkan wonten musibah, wonten bencana niku langsung sing diwaos kitab Imam Bukhari karena As-Sahihul Kutub Ba'dal Quran. Quran jelas. Kalau Quran jelas, kula jenengan ndak oleh ninggal Qurane. Quran ini kudu diwaos. Makanya kan hati-hati dengan ilmu hadis. Kecuali dia belajar, dia punya guru, dia punya sanad. Soalnya ilmu hadis ini kudu ngerti mustalah,
kudu ngerti riwayah niku ilmu-ilmu kelengkapi. Kalau tidak seperti itu tidak sah. Soalnya nanti malah iso medeni maca hadis, contohnya maca hadis kunut. Kanjeng Nabi tidak kunut. Akhirnya malah serampangan. Malah serampangan kalau nggak dibekali dengan ilmu-ilmunya serampangan. Dengan terawih penghulu, malah ikut penghulu, tidak seperti itu, tidak gampang seperti itu. Ya. Harus diilmoni, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Bahkan Quran sendiri seperti itu. Quran itu makanya Quran itu betul sangat tidak bisa diterjemahkan karena harus pakai tafsir. Dan tafsirnya ulama itu macam-macam. Dan hadis ini saja nih. Tafsiri Quran yang paling jelas hadis. Makanya kan sempat tidak boleh ditulis kalian Kanjeng Nabi. Hadis ini tidak boleh ditulis. Rasulullah mengatakan la taktub anni ghairal Quran. Coba tulis selain Quran. Jadi 23 tahun Rasulullah 23 tahun itu pertamanya tidak boleh nulis. Karena takut nanti ditulis kalau Al-Quran. Akhirnya yang ditulis cuma Al-Quran. Dan yang ditulis Al-Quran itu yang menulis bukan cuma satu sahabat, banyak sahabat. Banyak sahabat menulis Quran. Kemudian dengan ketentuan-ketentuannya akhirnya nggak punya celah. Quran ini nggak dicelah Arab tinggi kaum-kaum yang lainnya untuk merubah, untuk merusak Quran nggak iso zaman Nabi. Karena yang menulis Quran banyak sahabat. Dan semuanya punya tulisan lengkap dengan ketentuannya. Beda dengan hadis. Hadis ini yang zaman Nabi ini nggak tertulis tersusun rapi, buatan. Sahabat punya sendiri-sendiri, ya. Dan tidak ada tadwin, tidak ada pembukuan hadis, tidak ada. Sahabat punya sendiri-sendiri, meriwayatkan sendiri-sendiri. Sampai Kanjeng Nabi sedo, sampai Rasulullah wafat. Sahabat masih belum sepakat, belum kelompok nih hadis. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun wafat, masih belum. Sayyidina Umar sama, masih belum dikumpulkan hadis. Sayyidina Utsman baru muncul gitu. Ketika Khalifah Utsman bin Affan baru muncul. Karena ketika itu sudah bermunculan paham-paham. Akhirnya nyebar hadis-hadis yang tidak karuan, hadis palsu, terusnya hadis palsu. Zaman itu hadis palsu, karena zaman itu setelah Nabi wafat itu kalau ada orang yang mengatakan qala Rasulullah SAW, itu seluruh aktivitas mandek total. Masih Allah mau neng pasar dan toko-toko, kalau sudah dikatakan ada orang yang mengatakan qala Rasulullah SAW, itu semuanya langsung diam, tidak ada yang bicara. Karena menghormati kalamnya Kanjeng Nabi. Nggih. Bahkan orang yang ketika tawar-menawar barang, kok ada orang yang mengatakan Rasulullah dibatalne. Sik delok hadis sing diwaca niki hadis sapa? Itu zamannya Abu Bakar seperti itu, Sayyidina Abu Bakar seperti itu. Sayyidina Umar juga seperti itu, Sayyidina Utsman juga seperti itu. Pertengahan sudah mulai ada fitnah. Jadi muncul hadis-hadis palsu. Hadis palsunya kuatah, sudah palsu. Bahkan ketika Sayyidina Ali tambah parah, akhirnya sahabat sepakat ini hadis harus dikumpulkan. Ya, hadis niki lendak ngoten. Kalau nggak seperti ini kata sahabat, nanti banyak hadis yang dipalsukan oleh musuh-musuh Islam. Kata kalau di Al-Quran nggak ada celah. Musuh Islam mau merusak Al-Quran dan nggak punya celah, tertutup rapi, terjaga rapi. Tapi kalau hadis enggak, baru sahabat sepakat kumpul menyusun hadis. Makanya kan pernah kejadian Sayyidina Umar menegur Abi Hurairah, karena memang diakui hadis yang paling banyak diriwayatkan Sayyidina Abi Hurairah. Jadi Sayyidina Abi Hurairah itu ngomong hadis iki, akhirnya bingung nih akhirnya. Ketika Sayyidina Umar masih bertemu dengan Nabi, juga Sayyidina Abu Hurairah sudah diperingatkan. Jadi hadisnya
Hadisnya yang sering kula jenengan rungokne itu apa? Hadis napa? Hadis man laqiyallah biqauli la ilaha illallah dakhalal jannah. Usajane hadisnya niku dikosen Abu Hurairah. Disebarne kalian Abu Hurairah. Disebarne kemudian orang Islam akhirnya males. Sayyidina Umar krungu, Sayyidina Umar akhirnya dengar mengatakan ya Rasulullah, kalau hadis seperti ini khaluhu ya'mal, nanti orang Islam tidak mau beramal. Ini hadisnya sahih, mutawatir. Ya, tapi dadekne males. Pemikiran Sayyidina Umar diterima sama Rasulullah. Akhirnya hadis ini ditutup dan disebarkan. Kemudian datang lagi riwayat dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad mengatakan, aku takut di akhir hayatnya sudah sakit-sakitan yang mengantarkan kepada kematian. Sayyidina Mu'ad, aku mau ketemu Gusti Allah, aku nyimpen ilmu. Saya tidak sampai ini. Napa? Hadisnya ini kalau saja nih. Wong Islam niku rahmati Gusti Allah. Sopo sing ketemu Gusti Allah gawe la ilaha illallah dakhalal jannah, mesti surga. Ya, tapi waktu Sayyidina Umar ketemu Rasulullah, dikatakan di Rasulullah kalau dengan hadis ini nanti umat Islam tidak mau beramal, tidak gelem sholat, tidak gelem zakat, tidak gelem amal-amal. Kata Sayyidina Umar, terus bagaimana? Ya jangan disebarkan dulu. Dan Rasulullah setuju. Akhirnya akan disebarkan. Akhirnya nanti ketika Sayyidina Mu'ad bin Jabal disebarkan. Makanya hadis ini perkembangannya seperti itu. Terjadi fitnah di mana-mana. Bahkan terjadi fitnah antar orang fanatik madhab satu fanatik dengan madhab yang lainnya mencela pakai hadis. Ini kejadian asli. Di zamannya Imam Syafi'i itu kan kumpul imam 4, Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan semuanya kan guru dengan murid. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Semua kan guru dengan murid. Muncul hadis palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sayati zamanun 'alan nas rajulun yuqalu Muhammad bin Idris fahuwa asad min iblis. Sampai kaya ngoten. Ini di atas namakan Nabi. Nanti akan datang pada manusia zaman ada orang laki-laki namanya Muhammad bin Idris. Dia lebih parah dari iblis. Fanatik. Akhirnya kalian sahabat tidak bisa. Harus ditertibkan, diteliti. Hadis niku. Parah niku zamannya setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib niku, bahkan parah ketika ada Khawarij Mu'tazilah berkembang niku. Niku enek wong dodol ndak payu-payu nang pasar ngoten nggih, nang pasar dodol. Kejadian di pasar Basrah itu dodol terok ndak payu-payu nggih jenenge Kanjeng Nabi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badinjan dawaun min kulida. Akhirnya langsung tek itu. Nabi mengatakan terong itu obat segala penyakit. Langsung tek itu. Tapi atas namanya Rasulullah, akhirnya tidak bisa diteliti dan sudah dilakukan sejak zaman sahabat, sejak zaman tabi'in. Termasuknya kalau Ahlus Sunnah itu gampang. Ahlus Sunnah, corai Ahlus Sunnah itu pasti mengakui kesohihan Amirul Mukminin fil hadis. Jenenge Imam Muslim sama Imam Bukhari. Itu jenenge corak Ahlus Sunnah. Bukan berarti Ahlus Sunnah mengkultuskan mesti benar, enggak. Ahlus Sunnah juga penelitian, neliti. Imam Muslim, Imam Bukhari diteliti terus hadisnya benar apa enggak. Dan ini bukan sejak zaman sahabat sudah. Enten ada orang zaman Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini gurunya Imam Syafi'i, juga muridnya Imam Syafi'i. Lah mbiyen ngoten niku lho, nggih. Lah wong alim niku ngoten niku. Yo gurune, yo muridé, ndak isin. Ndak isin memang diakui Imam Syafi'i niku alim. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Makanya terkenal murid sekaligus guru. Sama
Imam Malik, Sinten Auza'i juga seperti itu, sejaman dengan Imam Malik. Sama. Niku zaman Imam Syafi'i wonten jenenge Imam Sufyan Ats-Tsauri, guru Imam Syafi'i, dia muridnya punya murid namanya Zaid bin Hubabah. Ngeten iki ngaji koyo malam Senin ngene kok kabeh. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan haddatsana Utsamah bin Zaid. Qala haddatsana Musa bin Lu'ay. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abul Qais. Qala haddatsana Amr bin As. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya al-farqu bainana wa bainas al-farqu siyamuna bainas siyamina wa siyami ahli kitab aklatis sahur. Pembeda antara kita dengan puasanya kita dengan puasa ahli kitab itu adalah sahur. Nggih, ning gone mangan sahur. Posone niku padha kaya awake dhewe, cuma ning ahli kitab wong-wong di luar Islam ndak nggih sahur. Makane kalian Kanjeng Nabi ojo sekali-kali ninggalin sahur walaupun ngombe baju putih. Ya. Itu setelah baca hadis ini Imam Sufyan Ats-Tsauri ada seorang muridnya mengatakan kepada Zaid bin Hubabah, aku bertemu dengan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bukan sahabat, Usamah bin Zaid tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Aku bertemu sama bin Zaid, sekarang orangnya masih hidup di Madinah. Niku Sufyan Ats-Tsauri nang Irak, Basrah. Perjalanan Irak Madinah 1 bulan. Ya. Dalam kitab itu dikatakan sore itu mereka berdua langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah juga Usamah bin Zaid. Ketemu dengan Sayyidina Usamah bin Zaid, ambil hadis yang sudah hafal. Ambil hadis yang sudah hafal, diantar 1 orang, akhirnya bertiga, diantar 1 orang ke Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah mengatakan hadis ini, kemudian orang tadi mengatakan, ini Musa bin Lu'ay, orangnya masih hidup, ya, sekarang di Mesir. Teko Madinah isu sore juga hadis, tungi langsung ke Mesir. Mesir Madinah 1 bulan. Mesir Madinah 1 bulan. Mengambil, pernah saya katakan, sanad Ali, sanad yang tertinggi. Jadi ngomong langsung. Seperti itu, saking menjaga keotentikan, kemurnian dan keaslian hadis. Begitu pula nyapo kok Imam Bukhari ini kok sampai dilulukan sama semua orang di dunia, miliaran orang-orang muslim. Ashahul kutub ba'dal Quran, paling benernya kitab setelah Al-Quran. Salah satunya Imam Bukhari ini paling ketat. Ya, khususnya dalam riwayat hadis ini paling ketat. Imam Bukhari ini yang udah Sahih ini beliau mengatakan semua hadisku yang aku tulis di dalam kitab Sahih ini semuanya hadis Sahih. Ya. Tapi setelah diteliti sama ulama-ulama ahli hadis ternyata ada banyak mu'allaqah, ada banyak hadis-hadis yang tanpa sanad. Ternyata setelah diteliti semuanya hadisnya Sahih. Ya, semuanya hadisnya Sahih. Imam Bukhari khususnya. Nomor soalnya ketat Imam Bukhari niku. Salah setunggali ilmu dirayah niku. Imam Bukhari kok ngomong nih teko contohnya teko gurune iki, kok gurune iki gak ketemu karo gurune, dan diambil itu hadis. Kayaknya termasuk salah satu periwayat hadis yang paling hati-hati, sangat amat ketat Imam Bukhari. Teng Sahih Bukhari cuma 7.000 berapa hadis. Bukan berarti Imam Bukhari cuma hafalnya 7.000, enggak. Ratusan ribu hadis yang dihafal Imam Bukhari. Dan semuanya rata-rata sahih, tapi semua enggak ditaruh di kitabnya. Ya niku diantaranya. Diantaranya kehati-hatian Imam Bukhari malih menapa? Kehati-hatiannya ini Imam Bukhari untuk guru, kemudian diteliti memang sahih hadisnya, wes jelas sahih. Ketemu sama guru ini, langsung ambil sanadnya sahih, nggih. Tapi nggak sanali kok dikaitin yang guni kitabnya, tidak ditulis, tidak mau beliau. Tapi nunggu nanti malam, tengah malam, beliau sholat sunnah 2 rakaat istikharah, kemudian minta sama Allah, pas kondak dikaitin yang guni. Ngoten niku. Jadi setiap hadis sholat istikharah 2 rakaat. Apalannya ratusan ribu. Dan lebih kehati-hatian lagi Imam Bukhari ini pernah satu waktu
Sami kayak tadi Imam Hubaib Zain bin Hubabah aku ngambil tadi mau ngambil hadis di daerah yang lain, kota yang lain, butuh waktu sekitar 10 hari perjalanan. Orang naik motor, ada naik mobil, unta. 10 hari perjalanan. Sampai di kota itu ditanya sama Bukhari, ini ulama ini benar enggak ini ulama? Satu kota mengatakan ulama ini benar, ini ulama yang bagus, ulama soleh, ulama yang mulia. Ini guru kami, kata satu kota sepakat. Imam Bukhari pun senang. Terus berarti hadisku tambah ini. Wes senang pun. Jaluk tolong seseorang untuk mengantarkan di rumahnya. Oke. Setelah mengantarkan di rumahnya, ditanyakan, diberitahu sama seorang, itu loh ulama itu namanya. Gitu. Sekarang ada di depan rumah. Sebelum sampai di ulama itu, Imam Bukhari meneliti, itu kan ada ulama ditelok. Di depan rumah ini ulama ini yang mau diambil hadisnya ini, napa? Ngeimangan unta. Ngeimangan unta, arep teko lambene unta dijarak kan nggih, cukup neh. Akhirnya gak iso mangan. Kan bisa ditelok. Jadi untane dijarak. Dikei mangan neh, arep sampai nang teko lambene arep dipangan unta, dicabut neh. Sampai ping 3, nggih, ndak sido mulai. Nggih, ndak sido mulai. Ini yang mengantarkan, termasuk muridnya mengatakan, ya Imam ini semuanya sepakat dia ulama. Tidak. Kalau dia bisa berbohong sama unta, dia ada kepastian sesok dia ngapusi karo aku. Imam Bukhari saking ketatnya ngambil hadis, makanya barokah. Ulama-ulama khususnya salafun saleh, guru-guru kami itu mengajarkan seperti itu, khususnya yang di zaman sing akeh fitnah, zaman sing akeh bencana, zaman sing akeh wabah niki diwaos tok niku. Bahkan kata ulama-ulama niku semua sanad ulama yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari niku ketika dibaca itu punya rahasia tersendiri. Semua sanad, semua ulama yang ditulis Imam Bukhari dalam kitabnya, seorang ulama mengatakan bahkan itu setiap orang yang disebut dalam kitab Bukhari itu mampu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Saking mulyani setiap nama. Ya, Imam Bukhari memang juga menjaganya seperti 62 tahun. Sama Sahih Muslim, ya Sahih Muslim juga sama. Sahih Muslim, Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim itu hadisnya lebih banyak, 11.000. Imam Bukhari hadisnya cuma 7.000. Dan kitabnya loh, dan kitabnya. Kalau hafalannya ratusan ribu. Imam Muslim. Tapi termasuk unik, Imam Muslim niku 5 tahun ambil hadis sama Imam Bukhari, tidak ada salah satu riwayat pun yang di atas namakan sanadnya Imam Bukhari. Imam Muslim itu 5 tahun sampai terakhir itu ngambil hadis langsung sama Imam Bukhari, tapi tidak ada salah satu riwayat pun dalam kitabnya Sahih Muslim yang sanadnya Imam Bukhari. Soalnya ada kejadian unik nih, termasuk berkaitan dengan akhir hayatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu akhir hayatnya difitnah nih. Difitnah, makanya likulli ni'matin mahsud. Kula jenengan ben ngerti. Kula jenengan lek entuk nikmat, kuwi mesti enek wong sing gak seneng. Niku wis pakem, aja kaget. Likulli ni'matin mahsud. Setiap orang yang dapat nikmat sama Allah itu pasti kanan, kiri, depan, belakang ada orang yang tidak suka. Itu kepastian. Makanya ojo gampang kagetan. Imam Bukhari itu siapa orang yang tidak mengenalnya? Seluruh dunia waktu itu sudah mengenalnya. Disebut Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya hadis. Imam Bukhari itu guru Imam Muslim. 5 tahun Muslim ambil hadis sama Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika itu di Nisabur di Iran. Nisabur 5 tahun di sana. Imam Muslim punya 2 guru, namanya satu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, satunya Al-Imam Ad-Dukhli atau dikatakan Dakhli. Sama-sama ahli hadis. Datang ke Nisabur, pertama kali datang
Ulama-ulama menyambut cek durung duwe hasud ulama-ulama. Cek durung duwe hasud. Barang setahun, 2 tahun, 3 tahun murid-muridnya Imam Dahli itu banyak yang nek gone pengajian nih Imam Bukhari dan jak balik nih. Ulama yang satu muridnya ke Imam Bukhari semua. Akhirnya jadi sentral. Nah, ulama-ulama liane akhirnya duwe ini ora duwe kabeh yang Imam Bukhari. Ya. Akhirnya difitnah dengan ditanya sama seorang yang memang punya tujuan tertentu. Ditanya, ya Imam Bukhari, niki Al-Quran ini makhluk atau bukan? Imam Bukhari pertama ini gak mau jawab. Ini pertanyaan politik, tendensius. Karena kenyataannya seperti itu. Sebelum Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal dicambuk, dipenjara beberapa tahun gara-gara Al-Quran. Disuruh mengakui Al-Quran ini makhluk. Ini ku paham Mu'tazilah. Imam Bukhari juga seperti itu. Jadi caranya nonton membo gaya jadi muridnya teko ini Al-Quran makhluk atau bukan? Dan dijawab terus teko neh, minggu ngarep teko neh. Akhirnya Imam Bukhari sumpah. Akhirnya dijawab Al-Quran itu lafaz yang keluar dan mushaf yang kita baca ini makhluk. Tapi kalau Al-Qurannya itu bukan makhluk tapi kalamullah. Nah, tengeriku langsung diprovokasi sama orang-orang diprovokasi. Imam Bukhari Mu'tazilah ngomongnya Al-Quran makhluk, dipotong. Karena saya kira berita kuat. Ini kan biasa terjadi. Dipotong, dijukuk sing menguntungkan. Dari dulu sudah terjadi zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan lafaz yang keluar ketika kita membaca, kemudian mushafnya, bukunya Al-Quran ini makhluk. Tapi kalau Al-Qurannya itu bukan makhluk, itu kalamullah. Ya, sifatnya Allah itu qadim, azali, kekal. Dan sifat itu mengikuti yang disifati, berarti juga kekal. Dipotong ngomongnya Imam Bukhari berfatwa Al-Quran makhluk. Akhirnya geger, bahkan ulama-ulama yang hasud itu sempat berfatwa apa? Uqtul Al-Bukhari, besok kita bunuh Bukhari. Ya, besok kita bunuh Bukhari. Di antaranya yang menyelamatkan langsung Imam Muslim, Sahih Muslim itu langsung ngadeg ngomong kalian guru ini Ad-Dakhli ini. Ya, saya 15 tahun cukup hadis teka awakmu iki sekarang ini bukunya tak sobek sama Muslim disobek tak kayak ini awakmu. Dan Imam Muslim mengatakan Al-Imam Bukhari tidak seperti yang dikatakan orang-orang. Saya milih jadi muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Bahkan yang mengamalkan Imam Muslim sampai Imam Bukhari dikasih unta, dipersiapkan unta, di kitab-kitab ini dikelompok nih kesemangat Muslim dikatakan ya Imam sobah ukhruj min hadal balad benjing tersubuh sampai langsung metu ojo terus di pengajian nih gini soalnya apa fatwa niku langsung teka ulama disuruh memburu Imam Bukhari didukung sama gubernur. Jadi provokasi niku ketrunge wonten, makanya hati-hati provokasi. Ya khususnya ulama, khususnya orang-orang yang berilmu. Dan kita lek iso provokasi kuwi mandek teko awake dhewe. Contone entuk kabar hoax, jret entuk kabar, aja langsung di-share. Mandek nang gone awake dhewe. Lek enggak kita sama dengan penyebar provokasi. Jangan menjadi ruwaibidah. Apa ruwaibidah itu? At-tafih alladzi yatakallam fi amril amah. Ruwaibidah kuwi wong sing mendhu, ora roh apa-apa, melu-melu urusane wong gede-gede. Ya. Wong ndak ngerti apa-apa, ndak ngerti politik, diicarane ana bakul sepatu tukang tambal ban, ngomongne politik breakthrough. Ya. Breakthrough kuwi jenenge Kanjeng Nabi sudah dawuh. Dari 1400 tahun yang lalu, ojo dadi ruwaibidah. Ya. Maksimalkan peran yang diberikan Allah sesuai kadarmu.
Kowe nek ndi nek nggone ustaz ngajar, wis ndak usah melu macam-macam. Kowe nek ndi nek nggone ahli qiraat ngajar, kowe nek ndi nek nggone ahli hubungan, ndak usah ngomong nih melu ngomongnya macam-macam. Karena apa? Dilaknat sama Nabi. Itu namanya ruwai bido. Ya, bakal hancur umat gara-gara ruwai bido. Imam Bukhari sudah merasakan. Imam Bukhari ini sudah wis ngrasakne, wis nglakoni Imam Bukhari. Provokasi. Soalnya jelas Rasulullah mengatakan nanti setelah kita sahabat awakmu setelah awakmu nanti inna syaiton qad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratul Arab. Setan terus putus asa. Arab menging wong salat tambah akeh sing salat. Arab menging wong nang masjid akeh sing nang masjid. Arab menging wong aja bangun masjid malah akeh bangun masjid. Bahkan melarang orang untuk hadir majelis taklim, malah majelis taklim tumbuh di mana-mana. Itu setan putus asa. Tapi walakin fi tahrish bainahum. Tapi setan tidak nyerah. Akhirnya lampau diprovokasi. Kok ini dia ngomong ini, gue nek kono dia ngomong ngono, gue nek ini dia ngomong ini, ya. Itu provokasi, tahris bainahum. Termasuk ternyata itu akhir hayatnya Imam Bukhari itu ternyata diusir teng Naisabur, diusir balik neng Bukhari juga. Ternyata gubernurnya diprovokasi kalian gubernur Naisabur, akhirnya nggak oleh melbu neng tempat kelahirannya Bukhara. Kemudian sama orang-orang murid-murid pecintanya disuruh ke Samarkand. Ke Samarkand diprovokasi. Samarkand juga nggak mau menerima Imam Bukhari. Akhirnya apa? Imam Bukhari ini lontang lantung beberapa hari yang di hutan belantara. Ditemani dengan saudara-saudaranya, masih ada persaudaraan, termasuk Imam Ibrahim bin Ma'kal niku yang meriwayatkan. Niku lontang lantung nenggone tengah hutan. Ya, Arab padang pasir, Rusia niku banyak hutannya sih, seijo royo-royo. Nah, lontang-luntung sampai malam hari raya Idul Fitri. Niku baru sholat jamaah Isya, dongo kalian Gusti Allah diamini, termasuk keponakannya Al Imam Ibrahim bin Ma'kal itu mengamini doanya itu. Doanya napa? Imam Bukhari ngomong, Gusti sakjane dunya niki ombo. Dunya niki sakjane ombo damel kawula jenengan. Tapi sakniki dunya niki sempit damel kula. Kula wis boten saged teng pundi-pundi, teng mriku ditolak, teng mriku ditolak, teng mriku ditolak. Nggih. Lek wonten Gusti jenengan cukup sakniki. Saknalika bibar donga langsung. Enggak nggih loro. Langsung meninggal. Ya. Meninggal, ternyata orang-orang baru ngerti setelah beliau meninggal tanahnya itu, tanah sekitar beliau meninggal itu harumnya sampai seminggu, dikatakan riwayat sampai seminggu, ada yang mengatakan sampai 3 hari. Itu semerbak Astori seluruh kota. Ya. Ada yang meninggalin yang di luar tempat kelahiran beliau di Samarkand. Termasuk yang punya andil niku lho, Presiden Bung Karno niku lho. Niku punya andil dalam meramaikan memperkenalkan Imam Bukhari, punya andil. Bung Karno niku. Bung Karno pernah diundang Presiden Rusia. Jadi Bung Karno gelem aku undang, tapi syaratnya sitok. Lek aku nek Rusia ja'an ziarah. Nek nggone kuburane Imam Bukhari. Pemerintah Rusia waktu itu nggak tahu Imam Bukhari siapa. Nah, waktu itu nggak ngerti Imam Bukhari siapa pemerintah Rusia. Akhirnya digoleki di Uzbekistan, digoleki ternyata ketemu di Khartak, Samarkand Khartak dari Uzbekistan. Itu termasuk yang memperkenalkan dia Bung Karno niku. Aku mau nih Rusia, tapi lek gue tak kayak syarat gelem dudu ya aku ngejak aku nek nggone ziarah nek nggone Imam Bukhari, aku gelem tekan ning Rusia. Ya. Akhirnya sampai kitab ini pada kita. Kitab Sahih Bukhari mungkin cuma 7.000 hadis, tapi semuanya diakui sahih dan mutawatir banyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita batil wahyi. Asline kitab Imam Bukhari ini gede bismillah asline. Kita bikin ulama-ulama dikai bismillah iktidaan bi kitabillah. Kata kitab-kitab sing dan bismillah itu kata. Bukan berarti Imam Bukhari enggak mau coba bismillah enggak. Imam Bukhari mau coba bismillah tapi enggak dikai bismillah ning kitab. Banyak kita sering burdah itu sebenarnya dene bismillah. Kita burdah niku alhamdulillahimin niku gene bismillah. Ya. Kemudian dene alhamdulillah niku enggak enak. Dua bait pertama itu tidak ada. Burdah itu yang pertama langsung amin tadak kurijironim bidi salami. Itu pertama kali bait. Tapi kata ulama-ulama, mosok ada mau burdah langsung nyanjung Kanjeng Nabi. Yo ge adab lah, ge adab piye? Tiga bismillah. Kemudian yang pertama, muji Gusti Allah, alhamdulillah. Akhirnya niku sakniki sadurunge maca burdahe maca bismillah, maca nyanjung Gusti Allah. Yang mugi-mugi kula jenengan niki dikei manfaat barokah al-Imam Qutbil Irsyad Abdullah bin Al-Haddad dan al-Imam Bukhari amin ya rabbal alamin. Jaminten niki. Jok. Qala Syekh Imam Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari rahmatullah taala amin. Bab kaifa kana badul wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulullah jalla dzikruh inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. An-Nisa. Hadatsana Humaydi Abdullah bin Zubair wallahu a'lam bissawab. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa 'alaika bizuhdi fid dunya fa innahu basyirus sa'adah wa madharul inayah wa unwanul wilayah wa kama anna hubbad dunya rasu kulli khati'ah kadzalika yakunu baghdhuha rasu kulli ta'ah wa hasanah wa yakfika muzahidan fid dunya an Allah ta'ala samaha fi uddah mawadi' min kitabil aziz mata'ul ghurur. Wa qala Hasan rahimahullah ta'ala mata'ul ghurur ka hadratin nabat wa lu'bil banat. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala mata'ul ghurur ismun lil jifa al-muntinah. Wa qad hasrallahu ta'ala dunya fil lahw wal li'b alladzi la yaltafit ilaihi ma'akil wa la ya'ruju alaihi ma illa kullu qabilin jahil. Faqala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun ila akhir maqal radhiyallahu anhu. Berkata musannif, setelah kita membahas dijak ngerti hukum-hukume salat, hukum-hukume poso, zakat, haji waktu-waktu itu. Kemudian masuk ranah tasawuf, kita bahas masalah taubat, masalah sabar, masalah syukur, masalah ridho. Sekarang masalah zuhud. Nanti setelah itu mahabbah. Sebagian ulama tasawuf itu mengatakan puncak segalanya itu mahabbah, puncak segalanya. Berbeda pendapat gitu. Puncak segalanya itu wis duwe sifat tresno, seneng karo Gusti Allah. Engkau dhuwur-dhuwure kayak syukur, kayak ridho, itu thamratul mahabbah. Itu buahnya tresno. Niku sebagian ulama ahli tasawuf mengatakan seperti itu. Jadi sajane puncake kuwi ya mahabbah kuwi. Engko buahe iki mau dadekne ridho, dadekne syukur kuwi buahe. Tapi puncaknya tetap mahabbah. Jenenge tresno wis, jenenge tresno kata ulama-ulama kalau sudah dikatakan mahabbah, cinta itu tresno wis sing dilakoni karo sing ditresnani niku mesti apike. Akhirnya muncul ridho, akhirnya muncul syukur. Lewat jenenge cinta, kuwi jenenge kekasih lek dijewer, dijawil, dijiwit karo kasih mangga seneng. Mangga seneng akhirnya mangga syukur. Nek nggone musibah ya mangga syukur, nek nggone musibah ya mangga ridho. Puncaknya tetap mahabbah.
Lah cuma syaratnya sampai ke puncak mahabbah ini memang harus melalui satu, ya. Di ini sampun kalau jenengan bahas bertobat, mesti harus jadi tetap tobat pertama. Sing keloro sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Sabar. Kedua syukur. Terus nanti munggah terus. Alaika bizuhud fid dunya, hendaknya kamu punya sifat zuhud fid dunya. Zuhud di artinya aja diomongne zuhud ki wong sing maca acak-acakan, rambutnya gimbal, pakaiannya lusuh, tidak seperti itu. Imam Sadali, Abu Hasan As-Sadili, tidak gelem ngombe kecuali ngombenan sing enak. Gak gelem mangan kecuali mangan sing enak. Tapi diakui termasuk imam thariqah dan orang yang paling zuhud. Zuhud itu berkaitan dengan keadaan hati, sama dengan takwa niku. Takwa niku berkaitan dengan keadaan hati. Takwa ini nang dindi ning khutbah Jumat kudu enek nasihat takwa lek dene kuwi salat Jumat jenengan kula ndak sah. Termasuk rukune kudu enek takwa. Takwa niku napa? Takwa niku jere Sayyidina Umar bin Khattab, takwa niku Kanjeng Nabi ndak duduhi takwa niku napa. Cuma Kanjeng Nabi memberikan isyarat takwa guna. Takwa nek kene. Lah kuwi apa takwa kuwi? Takwa kuwi hati-hati, panggah hati-hati. Mampu nek donya panggah hati-hati. Ibadah nek nggone Gusti Allah panggah hati-hati. Aja duwe rumangsa kowe luwih apik saka liyane. Aja duwe rumangsa kowe luwih bener saka liyane. Iku jenenge takwa. Nggih. Walaupun dalam ranah madhar sing tampak kita punya kewajiban nahi mungkar. Lah nek wong maksiat lha iso dirangkul, dikandani sing apik, tapi tetap dengan yang bagus. Ndak oleh dengan langsung apa neh mencaci maki, apa neh memvonis neraka, ndak oleh. Benda-benda seperti itu. Baik aku basyirus sa'adah wa madhrul inayah. Takwa zuhud ini adalah kegembiraan yang sudah tampak dari awalnya. Madhrul inayah, jadi tampak pertolongan Allah yang tampak. Unwanul wilayah, termasuk tanda kewalian. Kama anna hubbad dunya, termasuk bagaimana cinta dunia. Ra'su kulli khati'ah, itu pangkal semua kesalahan. Kadzalika yakunu bughduha, begitu pula dengan membenci, ya, benci dengan dunia. Ra'su kulli ta'ah wa hasanah. Di zuhud kuwi berkaitan dengan hati. Ulama mengatakan bukan kue zuhud kuwi compang-camping, kelambimu acak-acakan, ndak adus, ndak ngono zuhud kuwi. Zuhud kuwi kowe ndak dikuasai sesuatu. Kowe ndak mudhokne sesuatu. Ndak gampang gengsian. Itu zuhud kuwi. Begitu pula zuhud ini adalah pangkal semua ketaatan dan kebaikan. Yakfika muzahidan fi dunya an Allah ta'ala samaha fi udda mawadi min kitabil aziz mata'ul burur. Cukup bagi kita memang adat tanda Allah menyuruh kita zuhud ini. Delon to Gusti Allah ngomong Al-Qur'an bahwa dunia itu dilambangkan dengan mata'ul gurur, perhiasan yang menipu. Kalau Hasan rahimahullah ta'ala, Imam Hasan Al-Basri mengatakan mata'ul gurur, perhiasan yang menipu itu apa? Kahadratin nabat wa yu'bil banat. Kahadratin nabat. Jadi memang sifat dasarnya menungso niku seneng karo sing model ijo royo-royo. Hadratin nabat kaya ijone woh-wohan. Padi lek wis ijo apa utawa pohon-pohon kalau menghijau niku biasane normale wong niku seneng delok. Pegunungan menghijau niku seneng delok. Tapi niku tipuan. Delokan telung dina kas. Nah, makanya ning dunya niku napa jenenge nipu? Soale nipu niku nek sedelu ndak langgeng niku maksudnya tipuan. Coba langgeng niku dudu tipuan, tapi nggak enak ning dunya niku sing langgeng, mesti berubah. Perubahan ini sing jomong tipuan. Barijo sesuke sombene muning. Bar kuning sombene ayu. Akhirnya napa?
Mbah ceblok kuwi mau godhonge ceblok layu utawa dijabut layune. Niku donya. Hadratin nabat seperti kehijau-hijaunya daun. Ditulak kaya enak. Sesuk somben kuning, wong malah gak nyawang. Berarti pucet malah gak nyawang. Begitu pula dengan kehidupan dunia. Ya percaya sampeyan maca, kula jenengan maca sampeyan delok maca, wis dak suwi-suwi delokan 5 tahun kepungkur nggih. Jadi kan akeh sing duwe HP, delok fotone 5 tahun kepungkur atau 10 tahun kepungkur. Pas maca delok fotone, insyaallah yen gua gagah sing ganteng, sing kuat. Saiki delok udeh kabeh, ribut kabeh, lemes kabeh. Lah iki tipuan donya. Tipuan donya padha ngoten niku wae. Golek duit tenanan seminggu mek entuk 1 juta, mek entuk 1 juta seminggu. Padahal golek tenanan. Budal jam 7 isuk mulai maghrib jam 6. Golek seminggu 1 juta. Barang teko kon ngentekne duit sajam entek 1 juta. Kira ngoten? Niku tipuane. Tipuane ngoten niku. Tipuan donya sajam entek 1 juta. Padahal nek golek kudu seminggu, kudu budal isuk mulai sore. Gak ada mesti tuku sate, mangan sate nek lambe, karo mangan tempe nek lambe. Apa nek gone metune iku lek sate kuwi enak, lancar, terus ngempel ngono, terus lek sing tempe niku angel, apa ngoten? Ora. Padha kabeh barang nek ngene. Pas metu padha kabeh. Lah niku tipuan dunia. Sing ketok enak nyihatne. Sing ketok enak, seneng sate, seneng iki, seneng kambing, malah dari penyakit sama. Itu namanya tipuan-tipuan dunia halus. Jamu katanya pahit, padahal minta nyawa. Kalau Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah ta'ala mata'ul ghurur ismul lil jifa muntinah. Wa qad asrallahu ta'ala dunya fil lahwi wal laib. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki mengatakan jifa al-muntinah, jifa dikatakan mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu, itu nama untuk jifa, untuk bangkai. Al-muntinah niku sing mambu badhek. Teko kaduan sak meter wis mambu, kaya batang tikus. Lah niku. Maknane piye? Lek wong normal kalau dia masih punya visi akhirat, masih punya visi penghambaan sama Allah, itu menyikapi dunia bijak. Soalnya lek tenanan di dunia nek gone atine, berarti dia ndak ngerti barang mambu. Padahal dunia niku mataul ghurur niku jifah kok bangkai ya. Bangkai piye? Bangkai tikus niku lek mambu kula jenengan tutup irung mesti. Nutup irung bahkan nyedek mo. Soalnya ngerti niki bangkai. Sing gelem nyedek ya kewan sing beringas, kewan sing mangan kancane. Niku gelem nyedek tukaran bar kuwi. Ismun lil jifah wa qad khasara Allah taala dunya fil lahwi wal laib. Makane nek ngene dunya kata Imam Abu Thalib Al-Makki, babakan dunya genen guyon. Ya. Genen guyon aja metentang malah, aja mbok walik. Babakan dunya digawe guyon, digawe santai. Lek babakan akhirat genen tenanan. Nggih. Lek perlu digawe nangis bendino babakan akhirat. Babakan dunya digawe guyon. Enek ya wis. La ya'tafi ilaiha ma'akil wa la ya'ruju ilaihi ma illa kulli ghabiyin jahil. Fa qala ta'ala wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidak ada kehidupan dunia itu kecuali sendahuro dan permainan, ya, yang melalaikan. Lanjenengan ben paham. Ya, artinya nopo? Bukan berarti ngaji ngene engko malah malas ndak lho nggih. Ajaran tasawuf niku aja diwolak-walik. Wong tarekah niku bahkan niku wong sing paling semangat nyambut gawe. Soale nyambut gawe dhewe yo ganjarannya gede lek ngerti ilmune. Nggih. Kabeh ning posisine dhewe-dhewe. Ya, aja sing posisi pengen dadi striker aja, kabeh ning posisine dhewe-dhewe. Sing politikus monggo politikus bermain cantik. Ya, bermain yang disuruh sama syariat. Sing nang ngene pengusaha dodolan monggo nang dodolan.
Sing karyawan monggo karyawan, kabeh posisi masing-masing. Aja melu-melu. Dhek ning gone bek melu-melu kene golne bledru malah. Kaya diwau lho. Kaya diwau Kanjeng Nabi ngomong lho. Ya, lek ngoten jenengan kula dadi wong kowe beda. Dadi wong sing konyol. Ora ngerti bahasane melu-melu bahas konyol lho. Dhek bakul tempe melu bahas masalah APBN. Repot malah. Repot ngoten niku malah rusak kalian. Wa alam an fi dunya li ahlihi tanimul ajil wallahu alam bisawab. Mugi napa sing kula jenengan waos niki senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, minta doa sekaligus untuk anak-anak kita yang besok mengadakan lagi Eptanas. Mudah-mudahan diberikan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala, hasilnya memuatkan ilmu yang manfaat, menjadikan kebanggaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا فاكتب علينا التوبة تفسير كل حوبة واستر لنا العورات وآمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائرين وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجود منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نوضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله إيجاد التصصب والحمد لله في البدء والتناهي تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Ini